Pernah nggak sih Anda merasa lemas, terus kaki agak bengkak, atau mungkin sering kebangun malam buat buang air kecil? Tidur jadi nggak nyenyak gitu. Nah, ada sumber informasi yang Anda bagikan nih, ini menghubungkan gejala-gejala tadi dengan kemungkinan kadar kreatinin yang agak tinggi. Katanya sih, itu bisa jadi sinyal kalau ginjal kita lagi kerja keras. Kita coba bedah lebih dalam yuk informasinya. Iya, jadi sumber ini menyarankan ada 7 minuman alami yang bisa dicoba diminum sebelum tidur. Tujuannya apa nih katanya? Klaimnya sih untuk bantu turunkan kreatinin dan jaga kesehatan ginjal. Ini berdasarkan beberapa riset yang dikutip di sumber itu. Oke, menarik. Jadi, fokus kita kali ini mau coba pahami potensi manfaat dari tiap minuman ini ya, seperti yang dijelaskan di sumber Anda itu. Kita lihat gimana bahan alaminya diklaim bekerja menurut riset yang disebut di sana. Nanti kita sajikan intisarinya buat Anda. Siap. Oke, mari kita mulai bedah ya. Konsep dasarnya sih kedengarannya simpel ya. Minum sesuatu yang alami sebelum tidur. Katanya bisa bantu ginjal. Tapi gimana penjelasannya? Gini, sumber Anda itu menjelaskan kalau kreatinin itu kan produk sisa dari kerja otot ya. Normalnya dibuang ginjal. Nah, kalau kadarnya tinggi dalam darah, ini bisa jadi indikator kalau ginjal perlu kerja lebih ekstra buat nyaring darah. Minuman-minuman ini menurut klaim di sumber itu bisa bantu meringankan beban ginjal lewat beberapa cara. Oke, masuk akal penjelasannya. Minuman pertama nih, air rebusan daun sukun. Sumbernya bilang daun sukun ini kaya flavonoid, tanin, sama polifenol. Ini kan antioksidan sama antiinflamasi ya? Betul. Senyawa-senyawa itu fungsinya melindungi sel dan meredakan peradangan. Nah, di materi Anda itu dikutip ada studi pada tikus, katanya menunjukkan penurunan kreatinin sama urea. Iya, studi Harahap dan kawan-kawan tahun 2018 disebut di sana. Oke, terus yang kedua, air lemon hangat tanpa gula. Ini kayaknya gampang ya bikinnya. Iya, simple. Lemon kan kayak vitamin C sama asam sitrat. Klaimnya apa nih? Katanya sih bisa bantu pengeluaran asam urat dan kreatinin lewat urin, terus jaga pH tubuh juga. Sumbernya merujuk ke studi Ahmad dan kawan-kawan, yang katanya menghubungkan jus lemon dengan fungsi ginjal yang lebih baik. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, teh daun kumis kucing. Wah, ini sering denger nih kalau buat ginjal. Ya, cukup populer ya. Sumber ini nyebutin ada kandungan sinensetin, ortosiponon, flavonoid. Efeknya diuretik dan antiinflamasi ya. Diuretik itu berarti bantu buang cairan lebih banyak. Betul, jadi lebih sering buang air kecil, harapannya zat sisa ikut terbuang. Sumbernya juga mengutip studi tikus oleh Widyawati dan kakak, yang katanya menunjukkan penurunan kreatinin sampai 25%. Lumayan juga ya 25%. Nah, mekanisme diuretik ini memang sering jadi poin penting ya dalam ramuan herbal untuk ginjal, setidaknya menurut klaim-klaim yang ada. Teorinya yaitu tadi, membantu ginjal membilas zat sisa metabolisme termasuk kreatinin jadi lebih efisien. Oke, beda lagi nih sama yang keempat, air rebusan daun salam. Biasanya kan buat masak ya? Haha, iya betul. Tapi di sini sumber Anda menyoroti kandungan eugenol, metilkafikol, itu antiinflamasi, terus ada flavonoid juga. Klaimnya gimana? Klaimnya itu bisa meningkatkan aliran darah ke ginjal dan memperkuat kapiler di sana. Ada kutipan studi tikus juga oleh Sapurta tahun 2020 yang katanya menunjukkan penurunan kreatinin, malah ada bonus klaim buat tekanan darah dan kolesterol juga. Wah, multifungsi ya jadinya. Oke, yang kelima, ini seger nih kayaknya. Infus water timun dan daun mint. Iya, ini lebih ke hidrasi ya. Timun itu kan 95% air. Disebut punya efek diuretik ringan juga. Mintnya buat apa? Mint diklaim bisa menenangkan dan melancarkan aliran urin. Jadi intinya kombinasi ini bantu cegah dehidrasi. Sumbernya mengutip Journal of Medical Plants yang bilang air rendaman timun ini bisa tingkatkan hidrasi seluler dan bantu turunkan kreatinin serta urea. Nah, soal hidrasi ini penting banget. Sumber Anda juga menekankan itu. Kalau kita dehidrasi, kerja ginjal pasti jadi lebih berat kan? Iya, bener juga. Jadi kombinasi kayak timun dan mint ini, menurut klaim sumbernya, ya dukung hidrasi itu tadi. Penting buat fungsi ginjal yang optimal. Oke, dicatat. Lanjut, yang keenam teh jahe dan madu. Ini kayaknya enak diminum malam-malamnya. Iya, bisa menghangatkan. Jahe kan ada gingerol, shogaol, itu sifatnya antiinflamasi, bantu sirkulasi juga. Madunya nambah antioksidan ya.
Betul, sumber Anda merujuk studi tikus lagi nih, oleh Gassem Zadi DKK, yang katanya menunjukkan penurunan kreatinin dan ada perbaikan jaringan ginjal. Plus katanya bisa bantu tidur lebih tenang juga ya. Iya, ada klaim tambahan itu. Oke, terakhir nih, yang ketujuh. Susu kunyit hangat atau golden milk. Wah, ini lagi ngetren juga kayaknya. Iya, kunyit itu kan terkenal dengan kurkuminnya, antiinflamasi dan antioksidan kuat banget. Yang menarik, sumber Anda mengutip Journal of Nephrology. Katanya pasien gagal ginjal kronis tahap awal yang diberi kurkumin itu, kreatininnya turun sampai 20%. Wow! Susunya katanya buat bantu penyerapan kurkuminnya. Iya, sumber ini Frenitania memang menekankan banget potensi kurkumin buat kurangin peradangan dan hambat fibrosis. Itu loh, pembentukan jaringan parut di ginjal. Ini disajikan sebagai temuan yang ya cukup menjanjikan, meskipun kita perlu ingat konteksnya ya, kayak studinya mungkin masih tahap awal atau pada hewan, seperti yang banyak dikutip di materi ini. Oke, jadi itu tadi 7 minumannya. Nah, selain anjuran, sumber Anda juga ngasih peringatan nggak? Apa yang perlu dihindari gitu sebelum tidur? Ada. Dianjurkan buat hindari kopi, teh hitam pekat, terus minuman energi. Itu kan kafeinnya tinggi, bisa bikin dehidrasi. Oh ya, malah memberatkan ginjal ya? Betul. Terus juga minuman manis atau soda, ini karena kandungan fosfat atau natriumnya sering tinggi. Sumber Anda mengutip Clinical Kidney Journal tentang risiko penurunan fungsi ginjal kalau sering minum minuman berpemanis. Oke, penting nih catatannya. Jadi kalau dirangkum ada 7 pilihan minuman sebelum tidur ya, yang disajikan sumber Anda ini. Mulai dari yang fokus ke antiinflamasi, kayak daun sukun, kunyit, ada yang diuretik kayak kumis kucing, sampai yang simpel buat hidrasi kayak timun mint. Semuanya diklaim sebagai cara alami buat dukung kesehatan ginjal kita. Perlu diingat ya, ini kan informasi dari materi yang Anda bagikan. Sifatnya lebih ke suportif atau pendukung. Kalau Anda memang punya kondisi ginjal tertentu, ya saran medis dari dokter itu yang utama, nggak bisa digantikan. Betul. Tapi ya, intisari dari sumber ini tuh gimana pilihan-pilihan sederhana sehari-hari, kayak milih minuman yang tepat sebelum tidur, dan hindari yang berisiko, itu diklaim bisa ikut berperan menjaga fungsi ginjal. Dan seperti yang ditekankan sumber Anda juga, langkah-langkah ini kan relatif mudah ya, nggak mahal juga, lebih ke pilihan sadar aja setiap malam buat merawat aset berharga kita ini. Iya, sumber Anda itu menutup dengan pengingat yang bagus banget, ginjal Anda hanya sepasang, tapi Anda punya banyak cara untuk menjaganya. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih, setelah dengar paparan tadi, dari pilihan-pilihan sederhana ini, ada nggak sih langkah kecil yang rasanya bisa Anda mulai terapkan, mungkin malam ini juga, buat mendukung kesehatan ginjal Anda?